Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bab 12 mengenai sistem akuntansi biaya. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Daniel Wilnard, NPM 230. Lalu ada Alif Faza, NPM 06. Ada saya Muhammad Yahya, NPM 30. Lailatul Mafruhah, NPM 31. Sandy Damura, NPM 32. Dan Salsabila Putri, NPM 35. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Wilnard, NPM 230. Pertama-tama saya akan menjelaskan sistem pengawasan produksi. Dari sistem pengawasan produksi, dokumen yang digunakan adalah yang pertama, surat order produksi. Surat order produksi merupakan surat perintah yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi yang ditujukan kepada bagian-bagian yang terkait dengan proses pengolahan produk. Yang kedua, daftar kebutuhan barang. Daftar kebutuhan barang itu merupakan jenis daftar dan kuantitas bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi produk yang tercantum dalam surat order produksi. Yang ketiga, daftar kegiatan produksi. Daftar kegiatan produksi ini merupakan dokumen daftar, urutan jenis kegiatan, dan fasilitas mesin yang dipakai untuk memproduksi produk yang tercantum di dalam surat order produksi. Yang keempat, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang ini merupakan dokumen formulir yang digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dan bahan penolong untuk memproduksi produk yang tercantum dalam surat order produksi. Yang kelima, bukti pengambilan barang gudang. Bukti pengambilan barang gudang merupakan formulir yang digunakan oleh fungsi produksi untuk mengembalikan bahan baku dan bahan penolong ke fungsi gudang. Yang keenam, kartu jam kerja. Kartu jam kerja berfungsi untuk mencatat jam kerja tenaga kerja langsung yang dikonsumsi untuk memproduksi produk. Yang terakhir, laporan produk selesai. Laporan produk selesai ini untuk memberitahukan selesainya produksi pesanan tertentu kepada fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, fungsi gudang, fungsi penjualan, fungsi akuntansi, dan fungsi akuntansi biaya. Fungsi yang terkait dalam sistem pengawasan produksi ada 5 fungsi. Yang pertama, fungsi penjualan. Fungsi penjualan adalah fungsi yang bertanggung jawab atas penerimaan order dari pelanggan dan meneruskan order tersebut ke pelanggan. Yang kedua, fungsi produksi. Fungsi ini bertanggung jawab atas pembuatan perintah produksi bagi fungsi-fungsi yang terkait dalam pelaksanaan proses produksi. Yang ketiga, fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Nah, fungsi ini merupakan fungsi staf yang membantu fungsi produksi dalam merencanakan dan mengawali kegiatan produksi. Yang keempat, fungsi gudang. Fungsi gudang ini berfungsi untuk bertanggung jawab atas pelayanan permintaan bahan baku, bahan penolong, dan bahan lain yang digudangkan. Yang kelima, fungsi akuntansi biaya. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat konsumsi berbagai sumber daya yang digunakan untuk memproduksi pesanan. Selanjutnya saya Lailatul Mafruhah, NPM 031 akan menjelaskan jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur yang membentuk sistem pengawasan produksi ini
dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu prosedur order produksi. Dalam prosedur ini, surat order produksi dikeluarkan untuk mengkoordinasi pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Surat order produksi ini dikeluarkan oleh Departemen Produksi berdasarkan order dari pembeli yang diterima dari fungsi penjualan atau berdasarkan permintaan dari fungsi gudang. Yang kedua yaitu prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Prosedur ini digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dari fungsi gudang. Jika perusahaan menyediakan persediaan bahan baku di gudang untuk memenuhi kebutuhan bahan baku bagi suatu order produksi, diperlukan prosedur untuk meminta dan mengeluarkan barang dari gudang. Jika perusahaan tidak menyelenggarakan persediaan bahan baku tertentu di gudang, maka diperlukan prosedur permintaan pembelian untuk memenuhi order produksi. Yang ketiga yaitu prosedur pencatatan jam tenaga kerja langsung. Suatu order produksi yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi biasanya dilampiri dengan daftar kebutuhan bahan baku dan daftar kegiatan produksi. Daftar kegiatan produksi ini berisi kegiatan yang diperlukan untuk memproduksi sejumlah produk seperti yang tercantum dalam surat order produksi yang meliputi urutan proses pengolahan, mesin yang digunakan, dan taksiran waktu kerja karyawan dan mesin. Yang keempat yaitu prosedur produk selesai. Order produksi yang telah selesai dikerjakan perlu diserahkan dari fungsi produksi ke fungsi gudang. Prosedur produksi selesai merupakan prosedur penyerahan produk selesai dari fungsi produk ke fungsi gudang. Yang selanjutnya yaitu bagan alir sistem pengawasan produksi. Karena eratnya hubungan antara sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya, maka bagan alir dokumen sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya tidak dapat dipisahkan yang satu dan lainnya. Oleh karena itu, bagan alir dokumen sistem pengawasan produksi disajikan dalam satu gambar dengan sistem akuntansi biaya. Yang selanjutnya yaitu subbab sistem akuntansi biaya. Deskripsi kegiatan pengumpulan biaya. Sistem akuntansi biaya ini adalah jaringan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyajikan laporan biaya. Dalam perusahaan manufaktur, sistem akuntansi biaya merupakan jaringan prosedur untuk mengumpulkan dan menyajikan biaya produksi, beban pemasaran, dan beban administrasi dan umum. Faktor yang mempengaruhi perancangan sistem akuntansi biaya dalam suatu perusahaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, metode costing yang digunakan yaitu full costing atau variable costing. Yang kedua, sistem akuntansi biaya standar atau sistem akuntansi biaya historis. Dan yang ketiga yaitu proses produksi, yaitu produksi berdasar pesanan atau produksi berdasarkan proses. Dan selanjutnya yaitu informasi yang diperlukan oleh manajemen. Informasi yang diperlukan oleh manajemen dari sistem akuntansi biaya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu order produksi yang belum selesai. Yang kedua, order produksi yang telah selesai. Dan yang ketiga, harga pokok produk jadi. Yang keempat, harga pokok produk yang masih dalam proses pada saat tertentu. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu biaya menurut pusat biaya. Dan selanjutnya, dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya sebagian besar terdiri dari dokumen yang digunakan dalam sistem pengawasan produksi. Dokumen tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu surat order produksi, merupakan dokumen perintah dari Departemen Produksi yang dialamatkan kepada bagian-bagian yang berhubungan dengan proses produksi. Dan yang kedua yaitu daftar kebutuhan bahan, memuat daftar barang yang akan digunakan dalam proses produksi. Dokumen ini memberikan informasi detail mengenai jenis bahan dan kuantitas yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah produk yang harus diproduksi pada surat order produksi. Dan ketiga, daftar kegiatan produksi,
memuat urutan produksi yang harus dilakukan dalam membuat produk tertentu. Yang keempat, bukti permintaan atau pengeluaran barang gudang. Merupakan dokumen dalam bentuk formulir yang digunakan dalam fungsi produksi untuk meminta bahan baku dan pendukungnya dalam rangka memproduksi produk. Yang kelima, bukti pengembalian barang gudang. Merupakan dokumen dalam bentuk formulir yang digunakan dalam fungsi produksi untuk mengembalikan bahan baku dan pendukungnya. Dan yang keenam, yaitu kartu jam kerja. Yang ketujuh, yaitu laporan produk selesai. Memuat informasi tentang produksi yang sudah selesai dan dialamatkan kepada fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, gudang, penjualan, dan akuntansi persediaan. Dan yang kedelapan, yaitu bukti memorial atau journal voucher. Dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan penyusutan aset tak tetap berwujud, amortisasi sewa dan aset tak berwujud, dan pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Yang kesembilan, bukti kas keluar. Dokumen ini digunakan untuk mencatat biaya-biaya yang dibayar lewat kas. Yang selanjutnya yaitu catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jurnal pemakaian bahan baku. Dan yang kedua, jurnal umum. Yang ketiga, register bukti kas keluar. Yang keempat, kartu harga pokok produksi. Dan yang terakhir yaitu kartu biaya. Jurnal pemakaian bahan baku. Jurnal ini merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat harga pokok bahan baku yang digunakan dalam produksi. Yang kedua, register bukti kas keluar. Dalam sistem akuntansi biaya, register bukti kas keluar digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berupa pengeluaran kas. Jurnal umum. Dalam sistem akuntansi biaya, jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran gaji dan upah, penyusutan aset tetap, amortisasi aset tak berwujud, dan terpakainya uang muka biaya. Yang terakhir yaitu kartu biaya. Catatan ini merupakan buku pembantu yang merinci beban overhead pabrik, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Saya Alifaza, NPM 006. Selanjutnya, fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi biaya. Seperti halnya dengan sistem pengawasan produksi, sistem fungsi yang terkait sama, yaitu ada fungsi penjualan, fungsi produksi, fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, fungsi gudang, dan fungsi akuntansi biaya. Dalam sistem akuntansi biaya, fungsi akuntansi biaya bertanggung jawab atas pencatatan mutasi setiap jenis persediaan dan atas pencatatan biaya produksi langsung, biaya produksi tidak langsung, dan biaya atau non-produksi ke dalam kartu biaya. Lalu, jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi biaya dan sistem pengawasan produk. Yang pertama ada prosedur order produksi, yang kedua prosedur permintaan dan pengeluaran barang dagang, yang ketiga prosedur pengiriman barang dagang yang berfungsi sebagai untuk mengembalikan barang ke gudang. Yang keempat, prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung. Prosedur ini digunakan untuk mencatat beban tenaga kerja langsung yang dikonsumsi untuk mengerjakan order produksi tertentu. Terus yang kelima, prosedur produk selesai dan pembebanan biaya overhead pabrik. Prosedur ini digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada pesanan tertentu berdasarkan tarif yang ditentukan di muka dan total harga pokok produk selesai yang ditransfer dari fungsi produk ke fungsi gudang. Lalu yang terakhir, prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Prosedur ini digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, beban administrasi dan umum, serta beban pemasaran. Unsur pengendalian internal. Yang pertama ada organisasi. Di dalam organisasi sendiri ada 4. Yang pertama ada fungsi pencatat biaya harus terpisah dari fungsi produksi. Jika konsumsi sumber ekonomi yang dilakukan dan sekaligus dicatat oleh fungsi produksi, risiko yang terjadi adalah kemungkinan terjadinya manipulasi catatan akuntansi oleh fungsi produksi
untuk memanipulasi pemborosan yang terjadi dalam mengkonsumsi sumber ekonomi tersebut. Yang kedua, ada fungsi pencatat biaya harus terpisah dari fungsi yang menganggarkan biaya. Fungsi yang melaksanakan pencatatan realisasi anggaran biaya harus terpisah dari fungsi yang menganggarkan biaya agar informasi yang dihasilkan dari kegiatan pencatatan tersebut dapat diandalkan sebagai alat pengendali pelaksanaan anggaran biaya. Yang ketiga, fungsi gudang harus terpisah dari fungsi produksi. Lalu yang keempat ada fungsi gudang harus terpisah dari fungsi akuntansi. Lalu sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Dalam sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, yang pertama ada surat order produksi diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Kegiatan produksi diawali dengan diterbitkannya surat order produksi oleh kepala fungsi produksi. Lalu yang kedua, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Berdasarkan surat order produksi yang diterbitkan oleh fungsi produksi, diperlukan pengambilan bahan baku dan bahan penolong dari fungsi gudang. Lalu yang ketiga, bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi keuangan. Dalam proses produksi, kegiatan produksi yang memerlukan pengeluaran kas dilaksanakan dengan pembuatan bukti kas keluar yang diotorisasi oleh fungsi pencatat utang. Yang keempat, daftar kebutuhan bahan dan daftar kegiatan produksi dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dan diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Fungsi perencanaan dan pengawasan produksi merupakan fungsi staf yang membantu kepala fungsi produksi dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan produksi. Lalu yang kelima ada kartu jam kerja diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, kartu jam kerja merupakan dokumen sumber sebagai dasar distribusi biaya tenaga kerja langsung ke dalam kartu harga pokok produk tiap-tiap pesanan untuk memungkinkan dilakukannya penghitungan biaya tenaga kerja langsung yang dikonsumsi oleh setiap pesanan. Praktik yang sehat sistem akuntansi biaya. Yang pertama, surat order produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, bukti kas keluar, dan bukti memorial harus bernomor urut dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, secara periodik dilakukan rekonsiliasi kartu dengan akun kontrol dalam buku besar. Tujuan dari rekonsiliasi yaitu untuk mengecek ketelitian data yang dicatat dalam kartu biaya dan akun kontrol biaya yang bersangkutan dalam buku besar. Yang terakhir, secara periodik dilakukan perhitungan persediaan yang ada di gudang untuk dicocokkan dengan kartu persediaan. Bagan alir sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya. Prosedur yang digambarkan pada bagan alir meliputi yang pertama, prosedur order produksi, yang kedua, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, yang ketiga, prosedur pengembalian barang gudang, yang keempat, prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung, yang kelima, prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik, yang keenam, prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register bukti kas keluar dan jurnal umum. Yang ketujuh, prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register bukti kas keluar. Dan yang terakhir, prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari penyusutan, amortisasi, depresi, dan terpakainya uang muka biaya. Yang pertama, bagan alir dokumen prosedur order produksi. Prosedur order produksi ditujukan untuk mengkoordinasikan kegiatan produksi produk guna memenuhi pesanan pembeli atau kebutuhan produk untuk jangka tertentu. Ini adalah gambar dari bagan alir dokumen prosedur order produksi. Kemudian, bagan alir dokumen prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Umumnya, sebuah perusahaan manufaktur menyelenggarakan persediaan untuk bahan bakunya,
Maka, pengambilan bahan baku dari gudang digunakan prosedur pemintaan dan pengeluaran barang gudang. Prosedur ini digunakan untuk meminta dan mengeluarkan barang-barang yang digudangkan, seperti bahan baku, bahan penolong, suku cadang, dan lain-lain. Dan ini adalah termasuk contoh dari bagan alir dokumen prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Selanjutnya, bagan alir dokumen prosedur pengembalian barang gudang. Bahan baku yang sudah diminta oleh fungsi produksi ada kalanya tidak semuanya habis dikonsumsi untuk memproduksi pesanan tertentu. Jika terjadi kelebihan bahan baku yang diminta oleh fungsi produksi, bahan baku tersebut harus dikembalikan ke fungsi gudang. Pengembalian barang gudang dan pengurangan biaya sebagai akibat pengembalian barang dilakukan dengan prosedur pengembalian barang gudang. Dan ini adalah contoh dari bagan alir dokumen prosedur pengembalian barang gudang. Saya, M. Yahya, NPM 30, akan menjelaskan bagan alir dokumen prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung. Setelah fungsi produksi menerima surat order produksi dari Departemen Produksi dan telah meminta bahan baku melalui prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, pengerjaan order produksi selanjutnya memerlukan tenaga kerja yang waktu kerja serta upahnya perlu dicatat melalui prosedur pencatatan waktu kerja dan biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya, bagan alir dokumen prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik. Setelah suatu pesanan selesai dikerjakan, fungsi produksi memberitahukan informasi selesainya pesanan tersebut melalui prosedur produk selesai. Dalam perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan, produksi dibebani dengan biaya overhead pabrik berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Berikut ini adalah gambar bagan alir dokumen prosedur produksi selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik. Pada gambar tersebut, setelah menerima laporan produksi selesai dari bagian produksi, selanjutnya bagian kartu biaya menghitung biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada pesanan yang telah selesai diproduksi. Lalu selanjutnya hasil perhitungan biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada pesanan tertentu ini kemudian dicatat oleh bagian kartu biaya ke dalam kartu harga pokok produksi pesanan yang bersangkutan. Bagian kartu biaya kemudian menghitung total harga pokok produksi pesanan dengan menjumlah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang dihitung berdasarkan tarif yang dicatat dalam kartu harga pokok produk. Berdasarkan perhitungan biaya overhead pabrik, bagian kartu biaya membuat bukti memorial sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal umum. Dan selanjutnya ada bagan alir dokumen prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, serta beban pemasaran terjadi melalui berbagai transaksi, yaitu yang pertama transaksi pengeluaran kas, pemakaian barang gudang, penyusutan dan depresiasi aset tetap berwujud, amortisasi aset tak berwujud, dan transaksi terpakainya uang muka. Selanjutnya, saya Salsabila Putri Rizky Hapsari, NPM 035, akan menjelaskan mengenai bagan alir dokumen prosedur pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, beban administrasi dan umum, serta beban pemasaran. Prosedur pencatatan dari biaya-biaya tersebut terbagi menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama,
Prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, serta beban pemasaran yang berasal dari pemakaian barang gudang. Yang kedua, prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register kas keluar serta jurnal umum. Yang ketiga yaitu prosedur pencatatan beban overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, serta beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register bukti kas keluar. Dan yang terakhir yaitu prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, serta beban pemasaran yang berasal dari penyusutan, amortisasi, depresi, dan terpakainya uang muka biaya. Untuk selanjutnya yaitu mengenai bagan alir dokumen prosedur pencatatan beban overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, serta beban pemasaran yang berasal dari pemakaian barang gudang. Yang pertama yaitu apabila fungsi perbaikan dan pemeliharaan memakai suku cadang dan minyak pelumas dalam melakukan pemeliharaan mesin pabrik, maka jurnal umumnya yaitu biaya overhead pabrik pada persediaan suku cadang, persediaan minyak pelumas. Yang kedua yaitu apabila fungsi personalia memakai bahan bangunan untuk memperbaiki ruang kantor yang rusak, maka pencatatan jurnal umumnya yaitu beban administrasi dan umum pada persediaan bahan bangunan. Yang ketiga yaitu fungsi pengiriman apabila memakai suku cadang dalam memperbaiki kendaraan, maka pencatatan jurnal umumnya yaitu beban pemasaran pada persediaan suku cadang. Dan berikut merupakan sebuah bagan dari prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, serta beban pemasaran yang berasal dari pemakaian barang gudang. Untuk selanjutnya yaitu mengenai bagan alir dokumen prosedur pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, beban administrasi dan umum, serta beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register kas keluar dan jurnal umum. Pada pembayaran gaji dan upah tenaga kerja tidak langsung biasanya digunakan akun antara clearing account, gaji dan upah untuk menjembatani antara catatan dalam register bukti kas keluar dengan jurnal umum. Distribusi gaji dan upah pada register bukti kas keluar dicatat dengan jurnal sebagai berikut, yaitu biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran pada gaji dan upah. Sedangkan pencatatan utang yang timbul dari gaji dan upah dicatat dalam register bukti kas keluar dengan jurnal sebagai berikut, yaitu gaji dan upah pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Berikut dapat kita lihat mengenai bagan prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, serta beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas yang menggunakan register kas keluar dan jurnal umum. Selanjutnya yaitu bagan alir dokumen prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, serta beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register kas keluar.
Biaya-biaya yang dibayarkan untuk keperluan fungsi produksi, administrasi, dan umum, serta fungsi pemasaran dicatat oleh bagian utang ke dalam register bukti kas keluar dengan jurnal sebagai berikut, yaitu biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Dan berikut dapat kita simak dan lihat bersama mengenai bagan prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, serta beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register bukti kas keluar. Selanjutnya, yang terakhir mengenai bagan alir dokumen prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, serta beban pemasaran yang berasal dari penyusutan, amortisasi, depresi, dan terpakainya uang muka biaya. Dari biaya-biaya tersebut, apabila dicatat dengan jurnal, maka jurnalnya sebagai berikut. Biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran pada akumulasi penyusutan aset tetap, aset tidak berwujud, dan asuransi dibayar di muka. Biaya-biaya yang timbul dari penyusutan depresi, amortisasi, dan terpakainya uang muka, biaya yang dicatat berdasarkan bukti memorial yang dibuat oleh bagian kartu biaya, dapat kita lihat prosesnya yaitu dari bagan berikut ini. Bagan berikut ini menyajikan mengenai prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, serta beban pemasaran yang berasal dari penyusutan amortisasi dan terpakainya uang muka biaya. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami mengenai sistem akuntansi biaya. Dari kami apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.